Kalau kalian mau kaya raya, simpel aja caranya ya. Caranya apa? Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Seha ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ini udah tanggal berapa ini? Tanggal 2 ya kalau nggak salah. Ini sudah tanggal 2 November ya. November itu berarti sudah bulan ke-11. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Betul ya. Sudah bulan ke-11 teman-teman. Saya cuma mau bilang begini saja loh teman-teman. Saya cuma mau bilang begini aja buat kalian nih yang sudah nonton video saya ya kan, atau siapapun yang dilalahnya kebetulannya mampir ke sini. Saya cuma mau bilang aja sama kalian gitu. Ini sudah bulan 11 ya. Saya yakin di antara kalian yang nonton video ini sekarang itu dulunya di bulan Januari 11 bulan yang lalu ya. Mungkin ada itu yang nulis. Jadi pas bulan Januari, kita flashback sebentar nih, jauh gitu ya, 11 bulan sebelumnya. Itu 11 bulan sebelumnya mungkin teman-teman ada yang nulis gini ya. Tahun ini aku harus turun berat badan 5 kilo misalkan. Tahun ini aku harus bisa Facebook Ad. Tahun ini aku mau coba bisnis online, aku mau jualan. Tahun ini aku pengen membuka usaha baru gitu ya. Nah coba teman-teman lihat lagi ya. Di awal tahun kemarin, apa mimpi yang sudah teman-teman tulis ya? Apa mimpi yang sudah teman-teman cita-citakan yang pengen dicapai tapi sampai bulan ke-11 ini belum ngapa-ngapain ya? Ini jadi refleksi loh buat kalian gitu ya. Buat kalian, buat saya juga sih sebenarnya gitu. Ini jadi refleksi buat kita lah ya, buat kalian gitu. Ya, nulis mimpi itu gampang teman-teman. Nanti di bulan Januari 2022 pasti kalian nulis lagi tahun 2022 ya kan. Apa sih namanya itu, target tahun ini nikah misalkan gitu ya. Tapi kalau targetnya nikah nggak kemana-mana, nggak kenalan sama perempuan gitu loh, nggak kenalan sama siapapun, lu mau nikah sama siapa? Sama bantal gitu kan nggak mungkin. Ya, lalu misalkan targetnya apa? Targetnya mau bisa Facebook Ad misalkan gitu. Tapi kalau misalkan nanti udah nulis dan kalian nggak belajar, ya sama aja gitu loh. Makanya teman-teman kalau memang punya target, itu tuh harus dirinci lagi. Misalkan targetnya apa ini? Targetnya mau bisa bisnis online. Bisnis onlinenya apa? Kan gitu ya. Bisnis onlinenya apa? Bisnis onlinenya misalkan saya mau bisa Facebook Ad, saya mau jualan barang, ya gitu. Nah itu harus dirinci lagi. Bisnis online oke. Di breakdown namanya ya. Di breakdown lagi bisnis onlinenya apa nih? Bisnis onlinenya, bisnis online itu banyak soalnya. Bisa pakai Google Ads, bisa CPA, bisa Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Nah harus di breakdown tuh. Breakdownnya gimana? Ya misalkan bisnis online. Kemudian setelah bisnis online apa lagi? Aku mau bisa bisnis online-nya itu menggunakan Facebook Ad. Lalu setelah itu breakdown lagi. Oke, kalau mau Facebook Ad, aku harus belajarnya kemana? Misalkan gitu. Karena kita butuh guru teman-teman. Kita nggak mungkin nggak butuh guru. Kita butuh guru, mentor ataupun yang mengarahkan kita gitu ya. Nah belajarnya di mana? Oke, belajarnya ke Mas Tah A, Mas Tah B, Mas Tah C, Mas Tah C, Mas Tah D misalkan. 4 kelas misalkan. Budgetnya berapa yang harus kita keluarkan untuk belajar? Oh harus keluar budget sekian. Nah seperti itu semuanya breakdown. Kemudian kayak 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Kalian harus breakdown dulu. Misalkan Januari, Februari, Maret itu aku harus belajar dan praktek misalkan gitu ya. Kemudian April, Mei, Juni aku harus punya penghasilan setidaknya sekian. Harus sekian. Nah semuanya itu harus jelas. Nah masalahnya teman-teman, ya buat kalian yang mungkin sampai bulan 11 ini nggak ada pencapaian apapun ya. Mungkin kalian itu nggak fokus ya, nggak fokus, kemudian cuma sekedar nulis ikut-ikutan orang gitu kan. Ikut-ikutan orang agar kita terlihat keren gitu ya. Lalu kita tulis tuh, wah impianku tahun 2021 ya kan. Lalu diposting, doain ya teman-teman semoga tercapai gitu ya. Tapi sampai hari ini tidak tercapai. Nah itu tuh dilihat lagi. Gitu ya teman-teman. Nah ini waktu tuh kalau kita pikirin waktu itu berjalannya cepat banget gitu. Kayaknya kan baru kemarin kita nulis mimpi-mimpi itu. Bahkan kadang-kadang saya berpikir loh. Kayaknya saya baru kemarin gitu ya main kelereng gitu kan. Main gobak sodor, main patok lele gitu. Kalau zaman saya dulu ada gitu. Main patok lele itu yang kayunya panjang satu lagi yang pendek gitu ya. Kemudian main gobak sodor, main kelereng, main karet gitu ya. Nah saya kadang-kadang ngerasa
kayaknya baru kemarin deh saya main kelereng sama teman-teman saya. Kayaknya baru kemarin saya main gobak sodor, main patok lele, mancing di hutan gitu ya. Lalu mandi di sungai gitu. Itu kayaknya baru kemarin. Tapi ketika saya pulang, lalu ngeliat bahwa saya sudah punya 2 anak gitu ya. Lalu berkaca dan saya lihat wajah saya ternyata sekarang usia saya sudah 35 tahun gitu. Dan dari situ saya sadar bahwa waktu itu berjalannya cepet banget ya. Kita baru nulis nih mimpi, kayaknya baru kemarin bulan Januari. Kok sekarang ujuk-ujuk sudah November gitu, sudah tanggal 2. Bentar lagi selesai nih 2021 dan mimpi-mimpi kita tidak pernah tercapai. Ya. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Sebenarnya menulis mimpi itu ya bagus, cuma kemudian jangan hanya menulis saja, tapi teman-teman harus membreakdown dengan baik per bulan gitu ya. Per bulan target bulan ini adalah A gitu. Nah, untuk mencapai A ini itu harus di breakdown lagi ya. Dalam sehari harus ngapain, hari ini ngapain, hari ini ngapain, hari ini ngapain. Itu semuanya harus di breakdown dengan baik ya. Nah, teman-teman, orang yang berhasil atau yang nggak berhasil, orang yang kaya atau tidak kaya, orang yang pintar atau tidak pintar, itu perbedaannya cuma dikit sebenarnya ya. Cuma sedikit saja. Orang yang lebih kaya dibandingkan dengan orang lain, bisa jadi orang yang lebih kaya ini bekerja lebih rajin daripada yang tidak gitu. Dan lebih rajinnya itu nggak banyak ya. Contoh simpel begini. Ada seseorang yang di perusahaannya itu gampang banget naik jabatannya. Setelah diteliti ternyata dia hanya melakukan sedikit lebih banyak dibandingkan orang lain. Si A ini yang dalam 1 tahun bisa naik gaji sampai 3 kali. Ini kejadian ya. Ada teman saya yang dalam 1 tahun itu naik gaji sampai 3 kali loh. Kalau orang itu kan naik gaji biasanya kayak setahun sekali gitu ya. Ini 3 kali dalam setahun gitu. Lalu saya tanya, apa yang kamu lakukan sehingga bisa dapet hal itu gitu. Dia bilang ya berbuat lebih banyak aja daripada orang lain. Kalau orang lain di kantor datangnya jam 8, dia datang tuh jam setengah 8. Bedanya berapa? Cuma setengah jam, nggak lama. Tapi dengan dia datang lebih awal, kemudian diabsensikan terlihat, oh si ini datangnya lebih awal terus nih setengah 8. Gitu ya. Bos itu pasti ngeliat ya, walaupun bos itu kayak kelihatannya nggak ngeliat, kayaknya cuek, kayaknya gimana, bos itu tahu gitu loh. Nah, kemudian dia datang lebih awal setengah jam. Lalu ketika yang lain sudah pulang ya, sudah pulang sekitar misalkan selesai jam 5, pulang jam 5, dia pulangnya lebih lama dan nggak lama teman-teman, kayak sekitar 15 menit atau setengah jam setelah yang lain sudah pulang baru dia pulang. Dan di absen kelihatan, kalau pakai fingerprint kan kelihatan, oh ini datangnya jam sekian, ini pulang jam sekian, dalam 1 bulan dilihat ya. Kemudian yang lain misalkan pekerjaannya kan setiap karyawan itu sudah punya job desk-nya masing-masing. Si A ngerjain ini. Nah, dia mengerjakan lebih banyak dibandingkan dengan job desk yang sudah ditentukan. Misalkan dia bagian marketing, dia harus dapat omset dalam 1 minggu 1 miliar. Nah, dia harus bisa dapat, kalaupun sudah dapat 1 miliar, dia nggak kemudian santai-santai. Kalau karyawan yang lain begitu, ketika dalam beberapa hari sudah dapat targetnya, dia kemudian berpikir, oh udah 1 minggu ini kan aku udah dapat target, ya sudah. Nah, kalau teman saya ini enggak, udah dapat target, ya udah dia tetap bekerja dengan baik sehingga targetnya jauh lebih besar daripada yang lain. Dan bos sekali lagi ngeliat. Itulah yang kemudian terjadi bahwa dalam 1 tahun dia bisa naik gaji sampai 3 kali. Nah, kalau kita lihat pertandingan misalkan, ya pertandingan balapan, ya entah Formula One atau MotoGP, itu pun kita bisa ngelihat bahwa antara yang juara 1 dengan yang juara 2, ya jadi yang posisi 1 dengan yang posisi 2 itu pun bedanya nggak banyak teman-teman. Yang juara 1 misalkan ketika dia sudah sampai finish, lalu yang nomor 2 sampai finish itu bisa jadi selisihnya paling cuma 1 detik gitu ya, atau 0,5 detik. Bayangin ya, 1 detik aja cepet, cetek. Nah itu 1 detik. Ini cuma 0,5 detik. Tapi perbedaan waktu yang singkat itu kemudian menjadi pembeda si A juara 1, si B juara 2. Ya, dalam kehidupan kita pun begitu teman-teman. Yang menjadi pembeda, ya, kenapa Bang Saiha misalkan, ini bukan bermaksud apa-apa gitu ya.
Kenapa Bang Saiha yang punya kekurangan fisik, ya kan? Polio, jalan pun nggak normal, tapi kok bisa hidupnya tanpa hutang, bisa beli rumah, bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sedangkan di luar sana banyak orang yang fisiknya mungkin jauh lebih normal, mungkin nilainya juga lebih bagus, tapi kok beda. Ya mungkin bedanya itu. Saya dulu ketika sambil bekerja, saya itu mencari peluang lain. Bekerja, kemudian mencari apa nih yang bisa aku lakukan setelahnya. Kemudian saya bertemu orang, belajar sama orang, ada kelas harganya 6 juta gitu ya. Saya ikut gitu kan. Walaupun waktu itu yang ngadain kelas temen sendiri, jadi saya nego-nego ikut. Nah, tapi kan itu adalah usaha yang saya lakukan. Saya tahu bahwa kelas ini bagus dan saya nggak bisa bayar. Ya kan? Lalu teman saya ujuk-ujuk ngubungin saya dan kemudian nawarin mau ikut enggak gitu ya. Saya mau dong gitu. Nah, ini adalah usaha yang harus kita lakukan. Yakin sama saya, orang-orang yang sekarang terlihat kayaknya hidupnya enak banget, pasti dia melakukan sedikit lebih banyak dibandingkan orang lain. Kalau orang lain tidurnya 8 jam, mungkin dia tidurnya 6 jam. Ada 2 jam yang selisih 2 jam. Orang lain 8 jam, dia cuma 2 jam. Cuma 6 jam. Ada 2 jam yang dia gunakan untuk mengupgrade dirinya, gitu loh, untuk belajar dan sebagainya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sukses, kalau kalian mau sukses sebenarnya simpel aja caranya. Kalau kalian mau kaya raya, simpel aja caranya. Ya, caranya apa? Bekerja sedikit lebih banyak dibandingkan orang lain. Ya, kalau kalian bekerja sama dengan orang lain, bukan bekerja sama. Pokoknya kalau kalian bekerja porsinya sama dengan orang lain, ya kalian nggak beda sama mereka gitu loh. Kalian jangan mengharapkan lebih kalau kalian itu bekerjanya sama aja dengan mereka gitu. Sama aja dengan orang-orang kebanyakan, lalu kalian berharap lebih, ya itu nggak mungkin. Kalau kalian mau menjadi orang yang pencilan, jadi kalau di statistik itu ada pencilan namanya. Jadi ada segerombolan data, lalu segerombolan data ini ada data satu pencilan. Nah, pencilan ini biasanya berbeda dengan yang lain. Ya sama lah. Orang-orang yang sukses itu biasanya adalah pencilan-pencilan. Nggak banyak ya. Tapi orang-orang yang umum ini itu banyak. Nah, kalau kalian mau jadi orang-orang yang tidak banyak ini, kalian harus bekerja berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Orang-orang kebanyakan begini. Ya udah, kita berbeda. Dan perbedaan itu nggak harus banyak. Cukup misalkan sisihkan 1 jam atau sisihkan 2 jam. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan teman-teman ya. Saya ingin bilang bahwa sekarang sudah bulan November nih. 11 bulan yang lalu kalian itu nulis mimpi. Tapi mungkin kalian lupa bahwa kalian pernah nulis mimpi itu, dan sekarang kalian harus sadar bahwa sekarang udah bulan 11. Ya, mimpi itu mungkin nggak akan tercapai. Salah siapa? Salah kalian. Karena kalian tidak fokus dan kemudian tidak bekerja sedikit lebih banyak dibandingkan orang kebanyakan. Ya, sehingga kalian begini-begini saja hidupnya. Kalau kalian mau sukses, kalian harus bekerja sedikit lebih banyak dibandingkan orang lain. Sampai jumpa di video yang lain teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.